Shalom saudara seiman dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam video saya yang kedua ini. Ya, setahun sudah berlalu dan kita 1 tahun lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sudah tentu sebelum kedatangan Yesus, para pengikut Kristus ini, yaitu orang-orang Kristen, akan menghadapi banyak sekali cobaan untuk menggagalkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan antara cobaan-cobaan itu adalah berasal daripada antikris ataupun antikris. Ya. Sekarang dalam dunia yang agak serba canggih ini, usaha untuk menyebarkan propaganda tentang Yesus itu semakin rancak. Sebagai contoh, kita telah melihat di YouTube tentang debat antara orang Kristen dan Islam, dan mereka menjadikan isu sama ada Yesus itu Tuhan atau Nabi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memisungkan kepercayaan orang Kristen. Jadi saya sebagai pengikut Kristus, saya rasa tidak salah kalau saya memberikan perkongsian tentang iman kepercayaan saya tentang Yesus, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, di situ kita dapat melihat siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Adakah dia Tuhan atau adakah dia nabi? Di situ kita dapat melihatnya, ya. Yang pertama sekali kita dapat melihat di situ, yaitu petikan itu mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, mengisahkan tentang kelahiran Juru Selamat Yesus. Allah sendiri atau Yahweh sendiri telah mengutus malaikat Gabriel ataupun malaikat Jibril kepada seorang perawan bernama Maria, dan dia beritahu bahwa walaupun dia belum bersuami dan belum pernah disetubuhi oleh laki-laki, tetapi dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Nah, kalau kita lihat dalam cerita-cerita dalam Alkitab, tidak pernah ada pemberitahuan bahwa akan lahir seseorang seperti apa yang berlaku kepada Yesus. Kalau ada pun cuma Yohanes Pembaptis diberitahu kepada Zakaria bahwa istri Zakaria akan mengandung. Tetapi Yohanes Pembaptis itu sebenarnya dia adalah orang yang dipilih untuk mendahului Tuhan Yesus memberitakan tentang siapa Yesus itu. Dan dia membaptis orang-orang Yahudi seperti itu. Apabila dia sudah baptis dan orang bertanya siapakah dia, adakah dia yang Mesias yang telah dijanjikan atau tidak, bukan, dia kata. Akan datang seseorang dan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak, dia kata. Kemudian yang akan datang itu, dia membaptis dengan air dan api. Dan tidak lama selepas itu, maka Yesus pun datang. Nah, itulah salah satu kelebihan, salah satu bukti keilahian Yesus itu sendiri sebenarnya.
kekudusan Yesus itu. Dan selepas itu, kalau kita nampak di situ, dalam pembacaan itu, Maria diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa anak yang akan dilahirkannya itu tidak boleh diberikan nama dengan sembarangan. Dia harus dinamakan Yesus. Itu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Maria tentang kelahiran seorang putra, dan putra itu harus dinamakan Yesus. Nah, di sini kita mau tahu kenapa putra itu dinamakan Yesus dan siapakah yang memberikan nama itu? Sudah tentu Allah itu sendiri. Nah, tentang pemberian nama, kita akan melihat perbezaan di antara cara manusia memberikan nama dan cara Allah memberikan nama. Bagi manusia, nama itu hanyalah untuk mengenal pasti seseorang itu. Tetapi bagi Allah, nama itu sangat bermakna, bererti. Saudara boleh melihat di dalam Wahyu, baca di dalam Wahyu. Nama-nama itu sangat penting, sebab ada maksud, ada kuasa di situ. Bagi Allah, nama itu bukan sekadar panggilan, tetapi dia adalah suatu pengistiharan, pewartaan. Nah, putra itu yang dilahirkan Maryam itu, yaitu Yesus, diistiharkan sendiri oleh Allah sebagai Yesus. Apakah makna perkataan Yesus itu? Nah, itu yang sangat penting sebenarnya untuk kita mengetahui rahasia Allah itu di dalam Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani dipanggil Yesus ataupun Yesua ataupun Yehusua. Maksudnya Yahweh yang menyelamatkan, atau Allah yang menyelamatkan. Siapakah Allah yang menyelamatkan itu? Yesus. Yesus. Siapakah Yesus itu? Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, murid-murid Yesus pernah berkata kepada Yesus sendiri, Tuhan, kami menghalau iblis demi namamu. Demi nama Yesus. Dan sehingga sekarang orang Kristen, bila mereka berdoa untuk sesuatu, mereka berdoa atas nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenapa? Sebab nama Yesus ada kuasa. Kenapa ada kuasa? Sebab Yesus itu sendiri, makna Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, bagaimana orang Kristen tidak menyembah Yesus? Sebab Yesus itu sendiri adalah Allah yang menyelamatkan. Dalam video saya yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan di situ firman itu telah menjadi manusia. Dan saya ingin jelaskan sedikit di sini maksud telah menjadi manusia itu sebenarnya
kuasa Logos itu telah menjadi kehidupan di dalam manusia yang bernama Yesus, dalam manusia yang bernama Allah yang menyelamatkan. Jadi bagaimana orang Kristen tidak menyembah Allah yang menyelamatkan? Bagaimana orang Kristen tidak menyembah Yesus? Ini suatu rahasia yang sangat luar biasa daripada Allah itu sendiri. Kenapa saya kata begitu? Saya balik kepada sejarah dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama. Allah berbicara kepada Musa. Di mana? Di pokok yang berapi, tapi pokok itu sendiri tidak terbakar. Itu satu. Allah pernah meletakkan kuasanya, namanya pada tabut perjanjian. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau bukan orang-orang yang dipilih untuk memikul ataupun mengusung tabut itu, orang itu akan mati. Pernah terjadi, lihat, baca di dalam Perjanjian Lama. Joshua ketika dia merebut Yeriko, sesuatu yang sangat ganjil, tapi luar biasa. Tabut perjanjian itu dibawa mengelilingi kota Yeriko. Dan kota Yeriko itu sendiri runtuh. Itu tabut yang tidak bernyawa. Daripada patung, dibuat patung di situ dan Allah meletakkan kuasanya di situ, namanya di situ. Musa sendiri ketika membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, ini saya sudah katakan dalam video saya yang pertama, saya katakan sekali lagi. Allah Yahweh itu sendiri meletakkan kuasanya kepada sebatang tongkat yang dipegang oleh Musa. Dan saudara sendiri nampak, kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, saudara lihat bagaimana tongkat itu sangat berkuasa. Itu benda yang tidak bernyawa. Sekali lagi saya ceritakan tentang patung yang disuruh oleh Allah sendiri. Buat satu patung. Dan setiap orang yang kena patung ular, melihat kepada patung itu, dia akan selamat, sembuh. Bisa ular tidak menguasai tubuhnya. Nah, Yesus, dia satu-satunya yang bernyawa. Allah meletakkan kuasanya, firman itu, di dalam tubuh manusia itu. Dan kuasa firman itu menjadi kehidupan manusia yang diberi nama Yesus itu, sangat taat dan setia kepada apa yang diletakkan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita katakan sangat setia, sebenarnya dia ada kaitan dengan ketika Yesus berdoa dan sangat ketakutan. Nanti kita akan huraikan itu nanti, ya.
Jadi kuasa yang pernah Allah letakkan kepada tabut perjanjian, kuasa yang pernah Allah letakkan kepada tongkat Musa, kuasa yang pernah Allah letakkan kepada patung ular itu, sekarang kuasa itu ada di dalam pribadi satu manusia yang dikuasai oleh kuasa itu dan diberi nama Yesus atau Allah yang menyelamatkan. Jadi bagaimana orang Kristen tidak percaya kepada Allah yang menyelamatkan, yaitu Yesus itu sendiri? Sekarang manusia pengikut Kristus yang menyembah Allah di dalam Yesus, dia belajar menjadi seperti Yesus. Sebab Yesus sendiri sudah mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, di situ kalau kita lihat, Yesus tidak kata, jadikanlah semua bangsa menyembah aku, tetapi jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu mereka harus belajar hidupnya seperti Yesus. Kekudusan Yesus itu harus ada kepada setiap manusia, setiap pengikut Kristus. Sebab Yesus kuduslah, manusia itu kuduslah, maka nama itu berkuasa di dalam pribadi itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa kita tidak harus percaya terus dan terus kepada Yesus, Allah yang menyelamatkan itu? Kenapa kita tidak terus percaya kepada firman yang telah diberitakan, yang punya kuasa di dalam Yesus itu sendiri? Jadi itulah saudara-saudara sekalian, saya mohon kita terus kuatkan iman dan kepercayaan kita, teguhkan iman dan kepercayaan kita. Sebab kita bukan berada di landasan yang tidak betul. Tetapi itulah sebenarnya cara iblis menggagalkan penyelamatan daripada Allah itu sendiri. Kalau kita lihat penciptaan manusia pada mulanya, kita dapat melihat bagaimana iblis menggunakan firman untuk menggagalkan ataupun menjatuhkan Hawa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus itu sendiri. Ketika dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Dan laparlah dia. Apa yang digunakan oleh iblis untuk menggagalkan rencana penyelamatan itu? Dia menggunakan firman. Menggunakan hukum-hukum di dalam firman itu. Tetapi apa yang penting di situ adalah kesetiaan kita kepada kuasa di dalam firman itu. Apa Yesus kata? Manusia bukan hidup daripada roti, maksudnya daripada makanan, tapi daripada firman Allah itu sendiri. Nah, kita sudah berada di landasan yang betul.
Kemudian apabila tiba saat-saat akhir pelayanan Yesus, disitulah serangan demi serangan yang kita tidak tahu sebenarnya. Cuma yang dikatakan di dalam Alkitab, Yesus ketakutan. Dan Antikris kata, Yesus bukan Tuhan. Sebab dia sendiri takut kepada malaikat. Sedangkan sebenarnya malaikat itu datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus bukan takut mati. Ini juga satu yang perlu kita perbetulkan. Yesus sebenarnya bukan takut mati. Tetapi Yesus takut jatuh di dalam pencobaan yang dahsyat itu. Kita tidak tahu apa yang diserang oleh iblis di dalam hati Yesus pada ketika itu. Tapi saya percaya cobaan yang coba dibuat oleh iblis kepada Yesus adalah berbalik kepada firman Tuhan. Sebagaimana semasa dia berpuasa itu. Engkau anak Allah, lawan semua orang yang menganiaya engkau pada ketika ini. Jangan takut, sebab engkau dilindungi, engkau dan itu ini. Tetapi rencana Allah bagaimana? Itulah persoalan dalam diri Yesus. Saya percaya begitu. Ketakutan itu takut nanti kesetiaannya kepada Allah itu sendiri, yang telah memberikan kuasa penyelamatan itu di dalam dirinya. Jadi itu yang membuatkan sebenarnya dia takut. Bukan takut mati. Dan bayangkan saja, ketika dia mengatakan, siapakah yang kamu cari? Orang-orang yang menangkap dia mundur sampai jatuh. Dia tidak takut ditangkap. Sebab dia sudah tahu bahwa itu adalah rencana Allah. Rencana Bapaknya di surga. Rencana Bapa kita di surga, yaitu Yahweh, Allah kita. Dia takut jatuh di dalam pencobaan itu. Tapi bayangkan kesetiaan Yesus itu. Jadi karena Yesus sangat setia kepada panggilan sebagai Allah yang menyelamatkan, maka kita juga harus setia untuk menjadi satu di dalam Yesus, sebab Yesus dan Allah itu satu. Kenapa saya katakan Yesus dan Allah itu satu? Sebab Logos itu sendiri. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Sebab itu ada kepercayaan yang sangat jelas dalam orang Kristen, terutama sekali ahli-ahli teologi, bahwa mereka mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% Tuhan, dan 100% manusia. Tapi itulah sebenarnya rahasia di dalam itu. Logos dan nama itu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, saya harap dan saya mohon supaya jangan takut kepada antikris yang ada sekarang. Kalau di Malaysia, antikris itu sangat jelas dan sangat ketakutan. Mereka melihat bangunan yang di dalam bangunan itu ataupun di luar bangunan itu ada tanda seperti salib pun mereka sudah takut. Mereka melihat jalan raya, kalau ada seperti tanda salib pun mereka takut. Itulah antikris. Mereka sangat takut. Kenapa sangat takut? Sebab Yesus datang dalam masa yang sangat singkat, mengikut waktu Yahweh atau Allah itu sendiri. Jadi tetaplah berdoa,
bertekunlah dalam iman, dan berdoalah sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari. Subuh, tengah hari, dan petang. Tapi sebaik-baiknya berdoalah. Subuh, tengah hari, petang, dan tengah malam. Ya, kita sama-sama menghadapi badai antikris ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.